Halo semua, balik lagi bareng gue Fian Rafe. Dan di pembahasan kali ini gue mau berbagi sedikit informasi yang gue tahu tentang fakta-fakta dari Battlefront The Heaven ini. Dan di video kali ini gue bakalan sedikit membahas tentang teknik DAO tingkat tinggi yang ada di level legendaris. Ya, kalian tidak salah dengar, level legendaris, dimana seharusnya skill ini adalah skill yang sangat rahasia. Ya seharusnya sih rahasia, dimana Yellow sendiri waktu itu tidak mengetahui skill apa yang berada di dalam gulungan itu. 老师，你能看出这卷轴是何物吗？不行，上面有特殊的印记，除非强行破开，否则谁也不知道里面是何斗技。 Bahkan ada segel yang menjaga gulungan itu agar tidak ada yang bisa membukanya, apalagi dibuka secara paksa. Segel itu sepertinya sudah dipersiapkan agar tidak ada yang bisa mempelajari skill itu tanpa sepengetahuan pemiliknya. Kebayangkan saking pentingnya skill itu sampai-sampai tidak bisa dibuka secara paksa. Dan jika dibuka secara paksa, maka tulisan di dalam gulungan itu mungkin akan hancur. Skill ini sendiri memiliki tingkatan-tingkatannya, atau dibagi menjadi 5 tahap atau 5 segel, dimana ketika si penggunanya ini sudah menguasai 5 segel tersebut, dia akan mampu menggunakan kelima segel ini dan menjadikannya skill yang sangat luar biasa. Oke, kalau begitu kira-kira skill apa ya? Ayo tebak. Ya, kalian benar. Skill itu adalah skill segel dewa yang sudah dipelajari oleh saya. Sebenarnya sih ini skill milik Clan Go, dimana dulu Sun Er telah memberikannya kepada saya. Dan ketika itu Sun Er baru menguasai 2 segel saja. Lalu dia memberikannya kepada saya. Dan skill inilah yang nantinya digunakan untuk mengalahkan Protector T. Pelindung T maksudnya. Dan mungkin pelindung T di minggu depan, mungkin di episode 71 atau 72, pelindung T ini akan kalah oleh Xiaoyan dengan menggunakan teknik ini. Ya, teknik segel dewa. Teknik ini adalah teknik tingkat DAO kelas tinggi di level legendaris yang diciptakan oleh seseorang Dodi, tentu saja pada zaman kuno, dan merupakan warisan rahasia Clan Go. Warisan ya, ingat, warisan. Nanti ada lagi yang beranggapan, loh bang, berarti ada seseorang Dodi di Clan Go dong. Nah, gua udah bilang tadi 2 kali, warisan. Bisa saja itu didapatkan dari Kaisar Tuse yang mempercayakannya kepada Clan Go. Sama layaknya seperti Kristal Tuse, atau yang kita kenal dengan sebutan sebagai Gyo Kaisar Tuse mungkin, ya, yang telah terbagi menjadi 8 pecahan dan berada di 8 klan terkuat pada zaman kuno, yang nantinya ya jadi panjang kalau dibahas ke sana, dan itu memang beda pembahasan. Skill dewa ini terdiri dari 5 gaya yang berbeda. 1. Skill gunung terbuka. Ini adalah salah satu skill favorit gua. Yang kedua adalah skill pembalik laut. Yang ketiga adalah skill tanah terbalik. Dan yang keempat adalah penguburan langit. Dan yang terakhir adalah segel dewa kuno. Setiap segel terhubung satu sama lainnya. Ketika seseorang dapat mencapai penguasaan penuh atas kelima segel tersebut, maka dia akan mampu membalikkan laut. Kalian memang gak salah dengar. Membalikkan laut. Dan menjungkir balikan samudra. Lalu menelan langit dan bumi. Dan skill ini sebanding dengan teknik Tian kelas Do pada puncaknya. Namun, syarat pertama untuk bisa berlatih skill ini adalah seseorang itu minimal harus berada di kelas doa untuk bisa berlatih segel itu. Jika tidak,
seseorang itu akan gagal dan menderita cedera yang sangat luar biasa. Mungkin, karena itu bisa menghancurkan titik-titik meridian yang sudah terbuka sebelumnya, hingga akhirnya dia tidak lagi bisa memiliki kemampuan untuk bertarung. Gak main-main kan resikonya? 记得一定要等到进入斗王级别才能打开，不然反而对萧炎哥哥你不好。 Dan masing-masing dari kelima segel itu memiliki serangkaian persyaratan tertentu. Misalnya, segel gunung terbuka, segel pembalik laut, segel tanah terbalik, segel penguburan langit, dan juga segel dewa kuno. Skill-skill itu semuanya mengharuskan seseorang ini untuk bisa membuka 3 jalur ki di dalam tubuhnya. Jalur ki ini mirip dengan pembuluh darah yang mengalirkan doki ke tubuh mereka dan juga ke titik-titik meridian yang ada di tubuh mereka. Untuk skill jarak jauh contohnya, diperlukan 3 meridian yang aktif yang terletak di sebelah kanan. Bingung kan? Gini deh, gua kasih tahu sedikit pemahaman tentang meridian, tetapi setahu gua aja ya. Bagi para suhu mungkin tahu lebih banyak. Ini contoh-contohnya. Ini adalah gambar meridian. Dan sepertinya gambar ini juga adalah gambar dari buku kuno. Ini adalah gambar-gambar titik meridian tangan kanan hingga ke kepala atau mungkin ke otak. Dan yang ini adalah versi real, maksudnya ya ini lebih terperinci lagi. Terlihat kan ada titik-titik meridian di sana, dimulai dari tangan, kaki, kepala, dan juga tubuh. Semua anggota tubuh kita memiliki titik-titik yang disebut dengan titik meridian. Kalau kalian mengetahui pengobatan teknik akupuntur, maka ahli itu seharusnya mengetahui titik-titik meridian yang ada di tubuh kita. Nah, yang disebutkan di atas tadi adalah dimana untuk skill serangan jarak jauhnya, seperti segel gunung terbuka dan yang lainnya itu wajib memiliki 3 jalur meridian di sebelah kanan yang sudah aktif, di mana doki bisa mengalir ke 3 meridian di sebelah kanan itu. Contohnya mungkin tangan kanan, perut bagian kanan, dan juga kaki bagian kanan. Sebenarnya meridian juga itu terbagi menjadi beberapa jenis. Semakin banyak titik meridian yang telah terbuka, maka akan semakin sakti orang tersebut. Sudahlah, jangan dipikirin. Lagi pula siapa juga yang ingin terbang atau yang ingin berjalan di atas air. Tetapi buat kalian yang mungkin tertarik untuk mengaktifkan titik-titik meridian ini, silakan dipelajari saja sendiri ya. Nah, itu adalah syarat yang wajib. Jadi memang skillnya tidak sembarangan. Jalur ki di dalam tubuh seseorang sama rumitnya seperti bintang di langit. Tuh cek aing pan. Akhirnya disebutin juga. Saking rumitnya diumpamakan atau disamakan dengan bintang yang ada di langit. Dan jumlah mereka memang tidak terhitung jumlahnya. Beberapa di antaranya berukuran kecil dan juga sangat sulit ditemukan. Selain itu, mereka juga sangatlah rapuh. Lupakan saja cara untuk membukanya. Tuh, Pan, gua bilang apa? Si penulis artikelnya juga sama. Ya udah, mendingan jangan dibahas tentang meridiannya atau ada yang tertarik tentang membuka meridian itu saja. Karena mungkin orang-orang zaman sekarang itu tidak akan kuat untuk melakukan membuka meridian. Mereka akan terbuka jika seseorang bisa menggunakan energi yang sedikit lebih kuat untuk mengisi titik meridian itu. Syarat yang diminta untuk menggunakan segel gunung terbuka saja adalah 3 jalur ki yang telah terbuka. Secara kebetulan adalah 3 jalur yang terpencil di tangan kanan. Cek aing pan, pasti tangan kanan, perut kanan, sama kaki kanan. Dan seseorang pasti harus menghabiskan banyak waktu untuk bisa membuka titik-titik meridian itu. Teknik Do semacam ini yang mengharuskan seseorang membuka pembuluh darah tentunya. Untuk bisa menggunakan skill ini, biasanya skill ini sepertinya merupakan teknik yang memiliki kekuatan yang sangat mengerikan atau berada di kelas legendaris. Pada saat Xiaoyan tidak dengan sengaja membuka jalur ki-nya pada saat dia berlatih Flame Splitting Tsunami,
Dari sinilah orang-orang bisa mengetahui betapa uniknya teknik Dao tingkat legendaris ini. Ya, kita nantikan saja sampai Xiaoyan akhirnya bisa menggunakan dan menggabungkan kelima segel itu atau kelima skill itu. Bagi kalian yang mengetahui mungkin sampai di episode 70 ini, 71 di session 5 ini, sudah berapa segel kah yang sudah dikuasai oleh Xiaoyan? Silahkan ketik komentar di bawah ya. Dan karena skill ini juga lah Xiaoyan harus membunuh atau menangkap Lindung Ti, karena Xiaoyan telah menggunakan salah satu segel dari skill ini kepadanya, dimana Sun Er sebelumnya pernah berkata, jangan sampai ada orang yang melihat Xiaoyan menggunakan skill itu, karena kalau beritanya terdengar sampai ke klan Gu, maka Sun Er akan kena masalah besar, dimana skill itu benar-benar sangatlah rahasia dan juga penting, dan hanya boleh dipelajari oleh orang-orang dari klan Gu saja. Namun Sun Er malah menghadiahkannya kepada Xiaoyan. 萧炎哥哥比我更适合他，这事不要让任何人知道，就算父亲也不行。是，小姐。萧炎哥哥，薰儿能做的都已经做了，真正的强者之路便需要看你自己了。 Dan termasuk adegan ini, mungkin itu adalah bonus dari Sun Er kepada Xiaoyan. Oke, sampai di sini dulu pembahasan tentang skill Dao tingkat legendarisnya ya. Semoga bermanfaat dan jangan sampai ada yang beneran mau belajar skill gunung terbuka ini. Dan sampai jumpa di video-video gue berikutnya. Dan kalau kalian suka akan pembahasan-pembahasan tentang BTTH ini, silahkan ketik komentar di bawah. Kalian mau atau ingin tahu pembahasan atau fakta-fakta dari Battlethrough Devon ini apa gitu ya, apa yang kalian ingin tahu. Kalau misalkan artikelnya ada, gue bakalan kasih atau bikinin video untuk kalian untuk menjelaskan ini. Kita sama-sama berbagi informasi tentang Battlethrough Devon ini dan semoga bermanfaat. Dan untuk kalian para suhu, mohon maaf jika memang videonya ada kekurangan atau ada salah-salah. Terima kasih semuanya, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan untuk kalian yang tertarik dengan alur cerita Battlethrough Devon ini, sebenarnya gue udah selesai dari 2 tahun lebih yang lalu ya. Mungkin bisa jadi referensi kalian juga untuk yang memang sangat penasaran dengan alur ini. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Assalamualaikum dan dadah. Semoga sehat selalu untuk kalian.